Adalah sebuah eh, hal yang menarik begitu ya kalau kita bahas terkait mengenai perencanaan perjalanan menggunakan AI apalagi di Benar dalamnya. sekali. Ini sesuatu yang sangat interesting. Kalau kita lihat dari industri travel global kan memang saat ini sedang mengalami disrupsi besar-besaran ya lewat AI. Dari perspektif tiket.com sendiri nih Pak Irfan, perubahan paling fundamental apa sih sebenarnya yang sedang dan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik. Jadi industri traveling ini sudah terdampak dengan AI ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kita terus melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa tiket.com juga terus bisa berevolusi bersama-sama dengan perkembangan AI. Jika ditanya perkembangan AI untuk industri travel sampai beberapa tahun ke depan akan ada banyak sekali. Oke. Biasanya OTA itu umumnya di transaksional. Kita ingin booking hotel, kita ingin booking flight, lalu OTA memberikan fasilitas sehingga kita bisa melakukan pembookingan hotel, flight, ataupun attraction, dan lain-lain. Tetapi dengan adanya AI, discovery atau pencarian bisa dibantu juga dengan lebih seamless. Jadi kita bisa melakukan dari discovery sampai transaksi di satu platform yang sama. Karena informasi tentang hotel itu secara detail sudah ada, informasi tentang user, customer yang akan yang akan melakukan pembookingan juga sudah ada sesuai dengan booking historinya sebelumnya, dan oleh karena itulah bisa dicarikan, oh seorang Mbak Maria sukanya tinggal di hotel seperti apa, dan hotel itu akan dimunculkan lebih mudah dicari, sehingga Mbak Maria akan menggunakan waktu yang sangat lebih sedikit untuk bisa melakukan pembookingan dan mendapatkan hotel ataupun flight yang sangat cocok dengan customer yang ada. Makanya sifatnya personal ya. Benar sekali. Jadi per masing-masing tuh akan punya experience yang berbeda-beda begitu ya. Yes, benar sekali. Kalau kita memang sangat related dengan travel yang berbasis AI ini. Kita comparisons nih Pak Irfan, kalau kita bandingkan dengan pemain global, di level mana sebenarnya kesiapan industri travel digital Indonesia secara keseluruhan dalam mengadopsi AI? Kalau dari sisi tiket.com dan level Indonesia, kita sangat confident sekali karena saya lihat teman-teman itu sangat eager sekali untuk maju, dan kita tidak melihat apakah ini nasional, regional ataupun global. Dan perkembangan yang ada di misalnya di tiket.com itu sangat cepat sekali. Teknologi-teknologi yang sudah ada di level global juga kita pakai dan kita manfaatkan untuk kepentingan customer, sehingga customer bisa mendapatkan service yang terbaik. Karena dari sisi pengguna, mereka tidak melihat, oh aplikasi ini dibuat oleh lokal, atau dibuat oleh regional, atau dibuat oleh global, tapi mereka menginginkan service yang terbaik untuk mereka. Dan oleh karena itulah kita memastikan bahwa service yang terbaik ini bisa kita berikan dengan tools-tools pelengkap seperti artificial intelligence dan teknologi-teknologi yang modern lainnya, sehingga mereka bisa mendapatkan service terbaik untuk before mereka mau travel, during mereka travel, sampai setelah mereka travel. Pre, during, and post travel. Berarti istilahnya kalau bicara kesiapan, berapa nih kalau nilainya nih pasti? Sudah sampai ke level yang maksimalkah dari sisi kesiapan adopt AI ini? Kalau saya bisa memberikan nilai, bisa di angka 8 sampai 8,5. Jadi apakah kita sempurna? Masih ada hal yang terus bisa kita tingkatkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita cukup adaptif dan cukup mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Perkembangan, kalau kita ngomong spesifik AI itu mungkin cukup populer dikarenakan sebuah produk yang bernama ChatGPT di akhir tahun 2021. Di tiket.com kita sudah mulai sebelum tahun 2020 kita sudah implement AI. Menunjukkan bahwa itu kesiapan kita untuk melihat possibility, kemungkinan kedepannya kemana, dan kita sudah mulai mempergunakan dan mempelajari dan mengimplementasi AI ini sebelum ChatGPT muncul di publik di tahun itu. Bahwa sudah melihat bahwa nanti akan seperti itu tren masyarakat ke depan begitu ya. Tiket.com sendiri sudah langsung implementasikannya bahkan duluan ketimbang si ChatGPT. Nah sekarang kan kalau kita lihat ke negara-negara nih Pak Irfan, banyak sekali negara yang saat ini sudah mulai mengimplementasikan atau mengintegrasikan AI ini untuk predicted tourism ya, untuk turisnya diprediksi smart and destination ya, untuk predictive tourist and smart destination. Nah, apakah model ini cukup relevan, kemudian cukup realistis nih kalau diterapkan di Indonesia? Menurut saya itu sangat relevan sekali karena sebagai pengguna ini
saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Dulu waktu saya melakukan pembookingan traveling dari flight dan hotel itu bisa memerlukan waktu berjam-jam sampai berhari-hari membandingkan banyak hal. Sekarang karena aplikasinya didukung oleh tools-tools yang mutakhir seperti AI, mereka bisa tahu, oh Bapak Irfan orang yang dekat dengan keluarganya, suka melakukan booking hotel yang family friendly. Marilah hotel family friendly dimunculkan di posisi lebih atas, sehingga saya tidak perlu scroll ke bawah mencarinya. Itu satu contoh yang sangat simpel sekali yang bisa menghemat waktu saya. Ada hal yang lain lagi, bagaimana kelengkapan itu semuanya. Family friendly hanya satu angle, tapi apakah saya suka berenang atau tidak? Apakah saya mencari tempat yang kamarnya besar, kecil, dan lain-lain, dan itu semuanya itu dipelajari dari bookingan hotel-hotel sebelumnya dan dilihat pattern yang ada sehingga kita bisa memberikan servis terbaik untuk pengguna kita. Oke, jadi langsung kesimpan nih karakteristik si turisnya, kemudian dia suka dengan hotel yang seperti apa, itu pun tersimpan begitu ya. Jadi sudah tahu dari sisi karakteristik dan memudahkan juga dari proses pembookingan dan lain sebagainya. Benar sekali. Kalau AI sendiri nih Pak Irfan, bagaimana sih sebenarnya AI mengubah cara konsumen merencanakan perjalanan begitu ya, dari inspirasi, kemudian pencarian hingga transaksi, ini seperti apa sih? Setiap masing-masing dari bagian ini semuanya itu terbantu oleh AI ke depannya. Inspirasi misalnya pencarian informasi yang dulunya mungkin menggunakan media-media yang lain seperti sosial media. Sekarang AI itu sendiri bisa memberikan informasi yang serupa atau mungkin lebih akurat dibanding sosial media. Kemudian dari sisi planning, kita bisa menanyakan kepada AI, oh saya ingin jalan-jalan 2 malam di Bali untuk 3 orang. Dan AI bisa melakukan pembuatan itinerary generation, kita ngomongnya, rencana itinerary yang cocok buat kita dan masih bisa di customize. Even di tiket.com kita juga terus melakukan hal seperti ini sehingga bisa customer bisa mendapatkan benefitnya itu. Model yang ada terus ditingkatkan karena ini menarik sekali karena preferensi orang beda-beda. Saya bisa diberikan satu itinerary, mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Bagaimana yang awalnya saya tidak suka itu bisa diperbaiki sehingga nantinya suatu saat nanti mereka bisa memberikan itinerary yang saya selalu suka.